Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan ku hampiri, layakkan ku hampiri tata-Mu. layakkan kami Tuhan. Layakkan Ini permohonan kami di hadapan-Mu, memuji sembah-Mu. menyadari setiap kekurangan kami, menyadari setiap kesalahan kami. Hadapan-Mu, Hanya Engkau yang mampu melayakkan kami, menikmati membasuh hadirat-Mu. hatiku. Basuh hatiku dengan Haleluya, darah yang mulia. haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh Basuh hatiku haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. terima kasih Yesus, Kau yang melayakkan hidup. Layakkan ku hampiri tata-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan Aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan ku hampiri tata-Mu. Saja kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan berkenan melayakkan setiap hidup kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Rasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. basuh hatiku, Basuh hatiku haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia. Membasuh kami ya Tuhan. Kesucianku Haleluya. ada Di hadirat-Mu, basuh hatiku, Basuh hatiku haleluya. Amin. Basuh hatiku dari cemar dunia. Yesus Tuhan, Kesucianku hanya dengan berlayar kesucian kami di berlayar. hadirat-Mu Basuh hatiku, Basuh haleluya, dengan darah yang mulia. haleluya.
percaya hanya dengan kesucian kami berlayak di hadirat-Mu. Basuh hatiku, haleluya, haleluya, amin, dari cemar dunia. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, 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 amin. Dengan kesungguhan kita katakan basuh hatiku Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di. Sekali lagi, mari dengan kesungguhan kita di hadapan Tuhan basuh hatiku. Oh amin, amin. Kami memohon kesucian daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus katakan basuh hatiku dengan penuh kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan. Oh kita membutuhkan Tuhan untuk membasuh setiap hati kita, membasuh setiap hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Lagi dengan kerendahan hati kita katakan basuh hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Hanya dengan kesucianku, sekali lagi hanya dengan kesucian kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Ada di hadirat-Mu Bapa. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sudah dapat kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Selain kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Bapa. Glory, glory, haleluya, glory, glory. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus berdiri di altar-Mu ya Bapa untuk memuji menyembah-Mu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami selalu mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus, Kau melawat setiap hati Tuhan Yesus yang datang dengan penuh pergumulan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Bapa, kalau kami pulang dengan penuh sukacita yang baru daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Kau menghantarkan mereka di sini dengan selamat Tuhan Yesus, tanpa satu kekurangan apapun yang Bapa. Tuhan,
Sebelum kami mau memulaikan ibadah ini Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sucikan hati kami, Engkau kuduskan hati kami Tuhan Yesus, biar layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang mengambil alih dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah Minggu sore pada sore hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri. Kematian Kristus memberikan bukti bahwa Yesus, bahwa Allah kita benar-benar mengasihi kita. Tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kita selalu memiliki harapan baru di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan iman percaya, dengan harapan baru kita patut bersorak-sorai bagi Dia, berglori bagi Dia, bergirang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita katakan ada girang besar. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hati. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Girang-girang selalu senang. Lagi ada girang besar. Amin. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang besar. Haleluya. Kita bergirang di hadapan Tuhan. Kalau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Lagi dengan sungguh-sungguh ada girang besar. Haleluya, amin. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang besar. Amin, 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 amin. Ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang. Mari dengan sungguh-sungguh katakan ada girang besar. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Haleluya. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Jiwaku, ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku, ada glori dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Haleluya. Amin. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Mari dengan sukacita, dengan penuh kegirangan, ada glori dalam jiwaku. Haleluya. Amin. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam. Lagi katakan ada glori dalam jiwaku. Amin. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Amin. Haleluya. 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 Ada glori dalam jiwaku.
Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory lagi, katakan ada glory dalam jiwaku. Haleluya, amin, 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 amin. Oh, siang malamku penuh, ada glory dalam lagi, ada glory dalam jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Glory mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, amin, amin. Ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Haleluya, amin, amin. Haleluya, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Roh Allah yang kudus mengerjakan kegirangan sukacita dalam hati kita. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Mendidih, 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 mendidih. Haleluya, mendidih di hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku selalu bernyanyi, selalu bergirang. Amin. Haleluya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Amin, 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 amin. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, ku pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati. Amin, haleluya, haleluya. Mendidih di hatiku. Kami selalu bernyanyi, kami bergirang karena sukacita Roh Kudus dalam hati kami. Amin. Tak dapat mengerti maksud Tuhan, ku pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, ku pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati, mendidih di hati. Amin, haleluya, haleluya. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Haleluya, amin, amin, amin. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, ku pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mencari damai, kalau kami mencari sukacita, kami percaya kami hanya akan dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam Engkau Yesus. Dengan penuh pengharapan, percaya kepadamu. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, oh Tuhan, jawaban hidup. Sebab dengan percaya kami katakan bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Kala ku cari damai, haleluya. Hanya ku dapat. Kita buka hati agar Roh Kudus mengerjakan sukacita yang sejati dalam hati kita, dalam hidup kita. Ketenangan, haleluya. Hanya ku temui, haleluya, dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama dengan iman kita katakan bersama Dia hatiku damai, haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, haleluya, haleluya. Oh, Engkau yang mengerti hati kami, Engkau Allah yang peduli dengan hati kami, Tuhan. Amin, 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 amin. Yesus, oh Yesus Tuhan menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, hanya Yesus jawaban hidupku, jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kepada Tuhan atas segala yang Kau telah berikan pada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa lari kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat ketenangan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dari kami Tuhan terus mengalir Tuhan dari hati kami Tuhan. Menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hari kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali Tuhan. Engkau isi hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kekuatan kami makin bertambah Tuhan. Iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami pakai terus untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Menjadi Tuhan saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Yesus Engkau melihat Tuhan. Persembahan yang kami bawa dengan hati kami Tuhan. Dari dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Ya ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sukacita boleh ada di rumah Tuhan, kita bisa dengan bebas menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, berulang kali dari mimbar ini disampaikan bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat kita itu terlalu banyak sekali, tidak akan terbalaskan. Tapi bukan berarti kita berdiam diri karena tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah buat. Mari semua yang sudah kita alami membawa kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, terus memuji Tuhan, ya. Karena kebaikannya yang tidak pernah
berhenti kita rasakan dalam hidup ini. Tiap-tiap hari terlalu banyak saudara-saudara. Pada waktu kita dalam keadaan kekurangan, dia baik buat kita. Waktu kita dalam keadaan sakit pun, mungkin kita panik ketika menghadapi keadaan seperti ini. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada. Dia benar-benar nyata dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kita membawa kita melihat kebesaran Tuhan. Dan itu yang memang Tuhan mau kerjakan bagi kita sekalian. Dia mau semakin memperlihatkan kepada kita bahwa dia berkuasa, bahwa kuasanya melebihi dari apapun yang kita alami dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, kalau kita tahu hal ini, maka kita menjalani hari-hari kita dengan tenang. Kita nggak perlu mengalami ketakutan yang berlebihan. Berulang kali disampaikan, kita nggak mungkin bisa terlepas dari rasa takut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut. Tapi kita tidak tinggal di dalam ketakutan. Ini berbeda sekali. Tinggal dalam ketakutan sedikit-sedikit takut. Sampai beribadah pun takut. Nah saudara-saudara, ini bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera dalam hati kita. Damai itu membuat kita tidak mengalami ketakutan atas apapun yang ada di depan kita. Karena kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Tangan itu yang menjaga kita hari lepas hari sampai hari ini. Saudara-saudara, kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Memang yang tidak bisa kita balas, tapi saudara-saudara, apa yang bisa kita buat, mari. Dan mengingat juga waktu yang Tuhan berikan itu sangat singkat sekali. Apa yang bisa kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya membacakan firman Tuhan ini, saudara perhatikan dari Alkitab masing-masing. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah.
Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita memperhatikan dua kubu sedang bersiap-siap untuk masuk dalam peperangan. Kubu orang-orang Israel, mereka berkemah dekat mata air Harod. Kemudian kubu orang Midian, mereka berkemah di sebelah utaranya dekat More di lembah. Masing-masing kubu mempersiapkan untuk suatu peperangan yang tidak bisa diprediksi berapa lama akan berlangsung. Baik orang-orang Israel mereka mempersiapkan diri maupun orang-orang Midian. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini di dekat mata air Harod ini sebelum peperangan terjadi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat Tuhan. Di saat-saat mereka harus mempersiapkan diri untuk satu peperangan yang memakan waktu yang panjang, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Terjadi penyaringan orang-orang yang bergabung bersama-sama dengan Gideon. Dari 32.000 disaring tinggal 10.000. Itu pun Tuhan katakan masih terlalu banyak. Sehingga setelah dibawa ke air, disitulah terpilih 300 orang yang siap untuk berperang. Tuhan katakan dengan 300 orang ini, Tuhan akan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan mereka. Sesuatu yang secara logika nggak mungkin. Karena orang-orang Midian dia berkoalisi dengan orang Amalek, dengan orang-orang dari timur. Mereka datang dengan berbanyak-banyak. Jumlah mereka seperti belalang. Sangat banyak sekali. Tapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon. Dengan 300 orang ini, engkau akan dapat mengalahkan mereka. Nah saudara-saudara, pada malam hari ini saya belum mau melihat tentang penyaringan yang Tuhan sendiri ikut ambil bagian di dalam hal ini. Tetapi kita mau melihat ujian yang berlaku untuk Gideon sebelum peperangan itu. Sebelum mendapatkan kemenangan yang besar atas orang-orang Midian, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada Gideon. Dan itu terjadi di dekat mata air Harod. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita akan lihat bersama-sama yang dijalani oleh Gideon ini. Pertama, dia menjalani ujian kerendahan hati. Mari kita membaca sekali lagi dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-1. Gideon bangun pagi-pagi bersama dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bangun pagi-pagi bersama dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu, saudara-saudara, kita sudah membaca dari firman Tuhan, berkumpul 32.000 orang. Untuk mengumpulkan 32.000 orang dalam waktu yang singkat itu bukan satu hal yang mudah. Zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi itu bisa dilakukan, tetapi itu pun masih memerlukan waktu. Seruan misalnya untuk berkumpul bersama-sama untuk melakukan satu gerakan itu masih memerlukan waktu. Tapi yang terjadi di sini kita melihat Gideon dia berhasil mengumpulkan 32.000 orang yang siap berperang bersama-sama dengan dia, yang siap menghadapi orang-orang Midian. Gideon dikelilingi oleh begitu banyak orang. Nah, siapa mereka? Dan bagaimana mereka bisa bersama-sama dengan Gideon? Kalau kita melihat sebentar dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34 dan 35, firman Allah berkata begini, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Sesudah panggilan itu, roh Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat dalam diri Gideon. Ketika dia meniup sangkakalanya, tanda panggilan untuk berperang. Di samping dia juga mengutus orang-orang untuk mengajak mereka, siapa yang mau ikut berperang untuk membebaskan orang-orang Israel ini. Nah saudara-saudara, ketika berita itu dikirim kepada mereka, mereka menggabungkan diri dengan Gideon. Baik
orang Abiezer, suku Manase, suku Aser, Sebulon, dan Naftali. Mereka semua memberi diri mereka untuk bergabung bersama-sama dengan Gideon. Mereka siap untuk mengadakan peperangan, menghadapi orang-orang Midian. Sebab selama 7 tahun mereka hidup susah, mereka diperhamba, mereka diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi, sehingga itu membangkitkan satu keinginan untuk hidup bebas. Itu sebabnya ketika dapat panggilan, mereka menggabungkan diri. Kalau kita melihat dalam versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan semuanya menyambut dengan baik. Kemudian dalam versi bahasa Indonesia masa kini, maka mereka semua datang untuk membantu Gideon. Ketika undangan itu diberikan, mereka menyambut dengan baik. Ya, mereka mau bergabung dengan Gideon. Mereka tidak melihat latar belakang Gideon sebagai orang biasa, orang sederhana, orang yang tidak punya pengaruh apapun. Dan itu terlihat pada waktu orang-orang Midian menguasai Israel. Gideon dia bersembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang Midian. Nah saudara-saudara, Gideon yang tidak terkenal, Gideon yang tidak dikenal, Gideon yang orang sederhana, tapi ketika dia memberikan undangan untuk bergabung bersama-sama dengan dia, orang-orang ini mereka semua menggabungkan diri, menyambut dengan gembira, menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita. Tidak ada penolakan. Kenapa? Karena ada roh Allah. Ada roh Allah atas Gideon. Roh Allah ini yang membuat Gideon berubah. Roh Allah yang membuat Gideon mampu melakukan sesuatu yang besar melebihi daripada apa yang bisa dia lakukan. Gideon sendiri ketika panggilan itu datang, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia merasa bahwa dia tidak bisa buat sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membuat orang kemudian melihat pada diri, dia sadar dirinya. Tetapi ketika roh Tuhan turun atas Gideon, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang tidak bisa dikerjakan, itu bisa dikerjakan karena roh Tuhan ada pada Gideon. Kita juga bisa melihat dalam firman Tuhan, Simson pada waktu roh Tuhan berkuasa, dia bisa mengalahkan 1000 orang hanya dengan menggunakan senjata rahang keledai yang masih baru. Senjata yang tidak mematikan sebenarnya. Mungkin untuk menghadapi beberapa banyak orang itu sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi itu bukan senjata yang mematikan. Tapi dia bisa mengalahkan 1000 orang dalam satu hari. Dia juga bisa mengangkat pintu gerbang yang beratnya kita nggak tahu berapa beratnya itu. Tapi karena roh Tuhan berkuasa atasnya, dia bisa lakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa. Saul ketika roh Tuhan berkuasa atasnya, orang-orang yang meremehkan dia ketika dia memanggil, hayo siapa yang mau bergabung bersama-sama dengan dia untuk mengalahkan orang-orang yang menindas mereka. Mereka semua ikut bergabung bersama-sama dengan Saul. Begitu juga dengan Daud. Pada waktu roh Tuhan berkuasa atas dia, dia selalu berhasil. Dia sangat berhasil. Dia lebih berhasil dari semua pegawai-pegawai Saul yang notabene mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Mereka adalah orang-orang yang sangat profesional sekali. Tapi ketika Daud bergabung bersama-sama dengan pasukan orang-orang Israel ini, dia selalu berhasil, bahkan lebih berhasil. Bukan karena dia seorang yang ahli, dia latar belakang seorang gembala. Tapi ketika dia ada dalam peperangan, ini yang catat dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena ada roh Tuhan pada Daud. Jadi roh Tuhan memampukan seseorang melakukan sesuatu. Roh Tuhan memampukan Gideon, dia melakukan sesuatu yang besar. Pada waktu itu Gideon dipromosikan oleh Tuhan. Dan sudah kita melihat di sini begitu banyak orang yang bersama-sama dengan Gideon. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang sebelumnya orang-orang itu mereka tidak kenal Gideon. Kalaupun kenal mungkin ya hanya tahu saja begitu, tapi sekarang mereka ada di antara Gideon ini. Mereka melihat Gideon. Saudara, kita lihat
pada waktu Gideon dipromosikan oleh Tuhan, dia seorang yang tetap rendah hati. Sebelum dipromosikan, dia merasa bahwa dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia seorang yang bergantung kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan promosikan, dia tetap seorang Gideon yang rendah hati. Dan ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dia lewati ujian itu dan dia lulus dalam ujian kerendahan hati. Tidak ada sesuatu yang berubah. Sebelum dipanggil dan sesudah dipanggil, dia seorang Gideon yang rendah hati. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berubah. Sikapnya tidak berubah. Ya, kita melihat dalam firman Tuhan begitu banyak orang yang memulai dengan baik mengandalkan Tuhan. Tapi ketika sudah berhasil, mereka berubah. Berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Tapi yang kita lihat di sini, Gideon dia seorang yang tetap rendah hati. Dan saudara-saudara, untuk zaman sekarang ini sulit sekali diketemukan. Dan mungkin sudah dilupakan orang. Karena sebagian besar orang, kalau saya katakan sebagian besar orang berarti bukan semuanya. Sebagian besar orang mereka ingin menjadi seseorang. Menolak untuk menjadi bukan siapa-siapa. Artinya orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini ingin menjadi seseorang yang dikenal, dihormati. Nah saudara-saudara, saya pikir untuk menjadi orang yang dihormati, dikenal itu bukan dosa, bukan sesuatu yang salah. Tetapi yang kita lihat adalah sesudah dikenal, sudah terkenal, sesudah berhasil, berubah. Sikapnya berubah. Sebelumnya seperti apa, sekarang sesudah dalam kelimpahan berubah. Dan itu yang sedang terjadi pada hari ini. Banyak orang menolak menjadi bukan siapa-siapa. Artinya ingin semua orang melihat kepada dia. Dan saudara-saudara, kita lihat di sini Gideon. Dia ada di antara 32.000 orang yang sebelumnya mereka tidak mengenal Gideon. Tapi sekarang mereka lihat Gideon ada di depan mereka. Gideon mendapatkan puja dan puji. Tetapi itu tidak membuat dia berubah. Rendah hati itu merupakan karakter. Dan kalau karakter itu sudah terbentuk, dia tidak akan bisa berubah oleh keadaan apapun. Di kondisi apapun tetap sama. Ya. Nah, saudara, itu yang Tuhan juga inginkan dari kita. Ya, ketika kita mungkin hidup biasa aja, kita rendah hati. Tapi setelah Tuhan memberkati kita, dan saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Kita tidak mengurangi sedikit pun perintah Tuhan, kita lakukan. Sekalipun itu sesuatu yang tidak mungkin buat kita. Maka saudara-saudara, pada waktunya kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Dan ketika Tuhan memberkati, kita akan terheran-heran. Dan saya mau katakan bahwa sampai hari ini, saudara-saudara, ketika melihat ke belakang, selalu saya terheran-heran dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup ini. Gak pernah habis terheran-heran. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang heran. Itu sebabnya apa yang dikerjakan bagi kita sesuatu yang membuat kita terheran-heran tiap hari. Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah dalam hidup ini. Bukan berarti tidak ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Pasti dalam hidup kita ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuat satu saat kita mungkin susah hati. Tapi saudara-saudara, itu tidak mengurangi apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, tidak mengurangi penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan sungguh nyata. Dan saudara, kita tidak punya alasan untuk menutup mulut. Karena Tuhan melakukan hal-hal yang membuat kita terheran-heran kepada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita sudah menikmati semua yang Tuhan kerjakan bagi kita, biarlah kita memiliki karakter ini, tetap rendah hati. Gideon mengalami ujian kerendahan hati. Di tengah-tengah begitu banyak orang, itu tidak merubah dia. Itu tidak membuat dia kemudian sikapnya berubah sama sekali. Tapi dia tetap seorang Gideon sebelum dia mendapatkan panggilan daripada Tuhan.
Saudara, untuk menjaga ini bukan satu hal yang mudah. Tetapi karena Gideon dia tetap seorang yang bisa menjaga kerendahan hati ini. Dia mendapatkan kehormatan. Dan kehormatan itu merupakan upah. Ada banyak orang mencari supaya dihormati. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kehormatan itu merupakan upah yang Tuhan berikan kalau kita bisa tetap menjaga rendah hati. Dalam Amsal 22 ayat yang keempat, kita membaca firman Tuhan berkata begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran artinya upah. Upah dari orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. 1, kekayaan, 2, kehormatan, 3, kehidupan. Ini yang dicari oleh banyak orang. Sehingga dengan segala cara dilakukan oleh orang untuk mencapai semua ini. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan sudah mencatat buat kita sekalian. Yang dicari oleh Tuhan adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu mendapatkan ganjaran kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu merupakan bonus. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menjaga hati kita supaya tetap rendah hati. Kita memiliki karakter ini. Dan bagaimana kita bisa menjadi rendah hati dan tetap rendah hati. Rendah hati itu kita nggak bisa buat-buat, saudara-saudara. Kita nggak bisa mencitrakan diri kita sebagai seorang yang rendah hati. Kita tutupi bagaimanapun satu waktu itu akan kelihatan bahwa ini hanyalah pencitraan belaka. Tapi kerendahan hati itu akan kelihatan dan tidak bisa disembunyikan. Sampai kapanpun itu akan kelihatan dan semakin hari semakin bertambah. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kerendahan hati? Matius 11 ayat 29 firman Tuhan berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi untuk kita jadi seorang yang rendah hati, belajar dari Tuhan. Belajar di sini dalam artian kita hidup bergaul dengan Tuhan, memberikan waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita mengikuti apa yang sudah diberikan teladan bagi kita. Selama dia hidup, dia sudah memberikan teladan. Nah, kita ikuti saja. Saudara-saudara, kita bergaul dengan Tuhan, maka kita memiliki kerendahan hati dan kita tetap bisa menjaga supaya kita tetap rendah hati. Tadi kita sudah membaca ganjaran daripada kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Semua yang dicari oleh banyak orang itu merupakan upah. Sesuatu yang kita dapatkan kalau kita bisa tetap tidak berubah sikap. Dulunya kita seperti apa? Sekarang setelah Tuhan membuat kita diberkati. Dan saya percaya saudara-saudara, keadaan kita sekarang ini walaupun mungkin tidak terlalu terasa peningkatannya, tapi ada peningkatan terus. Semakin hari semakin lebih baik. Itu bukan karena kita bekerja super keras begitu, dan memang kita harus bekerja keras ya. Kita tidak bisa santai-santai bekerja pada hari-hari ini. Kita harus bekerja keras, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi itu bukan karena kerja keras kita bisa ada seperti sekarang ini. Tapi itu semua karena berkat Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui bahwa itu semua dari Tuhan. Bukan karena kita ini hebat, saudara-saudara. Karena kita sadar pada waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa bernafas, itu merupakan berkat Tuhan buat kita sekalian. Nah, apa jadinya? Waktu kita bangun pagi hari kita sudah tidak bernafas. Kita masih ada. Tiap-tiap hari kita masih bisa menjalani hidup ini. Itu berkat Tuhan yang seharusnya membuat kita bersyukur kepada Tuhan.
Jangan nanti kalau diberkati berlimpah-limpah baru bersyukur kepada Tuhan. Apalah artinya semua yang kita bisa nikmati begitu banyak, tetapi keadaan kita mungkin kurang sehat begitu. Nah saudara-saudara, ketika kita mendapati kita masih bernafas, kita sehat, itu merupakan pemberian Tuhan yang patut kita syukuri tiap-tiap hari. Jadilah umat Tuhan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Jangan nanti kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu Tuhan memberikan kelimpahan. Malah seringkali ketika Tuhan berikan kelimpahan kepada kita, kita lupa Tuhan. Tapi enggak semua begitu. Tapi sebagian besar orang bisa seperti itu, melupakan Tuhan. Sudah mulai menjauh dari Tuhan. Disadari atau tidak, mulai menjauh. Sebelum diberkati, mencari Tuhannya luar biasa. Tapi setelah diberkati, ya waktunya berkurang untuk Tuhan. Tapi mari saudara-saudara, kalau kita ingat cinta Tuhan yang begitu besar, biarlah cinta ini membakar kita, membuat hati kita mendidih untuk Tuhan. Dan tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bahkan oleh corona pun tidak bisa dihentikan. Soal ibadah itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa sampai Tuhan suruh Musa datang kepada Firaun minta izin supaya umat Tuhan boleh beribadah di padang. Itu menunjukkan ibadah itu satu hal yang penting, saudara-saudara. Karena itu cinta Tuhan yang membuat hati kita mendidih. Itu tidak bisa ditahan. Ya. Kalau kita masak air dari air yang dingin, kemudian setelah dipanaskan sekian lama dia panas kemudian mendidih. Maka tutup dari alat itu yang mungkin tidak terlalu berat itu bisa terangkat karena dorongan dari air yang mendidih itu. Jadi kalau hati kita penuh dengan cinta Tuhan, mendidih untuk Tuhan, tidak bisa dihalangi. Rasanya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, itu merupakan satu hal yang sangat membuat hati kita susah. Ya. Kalau ada cinta Tuhan, ketika kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, hati kita susah, saudara. Kita rasa ada sesuatu yang hilang. Dan saya berdoa supaya ini dialami oleh kita semua, dirasakan dalam hati kita. Ketika kita tidak bisa beribadah karena sesuatu hal barangkali, itu akan membuat kita rasanya, aduh kita rugi sekali. Satu kali tidak bisa beribadah kepada Tuhan, kita mengalami kerugian. Kenapa? Karena cinta Tuhan itu ada dalam kita dan cinta itu membuat kita mendidih. Nah sudah jaga ini. Haleluya. Gideon, dia lulus dalam ujian kerendahan hati. Sekalipun dia dikelilingi oleh begitu banyak orang. Ya, banyak orang memuja dia. Banyak puji-pujian yang disampaikan kepada dia. Tapi itu tidak merubah sikapnya. Dia tetap seorang Gideon yang terus mengandalkan Tuhan. Merasa bahwa dia tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Dia merasa tetap perlu Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian sudah kita melihat yang kedua, Gideon menjalani ujian ketaatan. Kalau kita membaca sekali lagi dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2-7, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana.
siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudara-saudara, Gideon baru saja mengalami satu sukacita yang besar sekali. Karena dia bisa mengumpulkan 32.000 orang. Bukan satu hal yang mudah. Apalagi dengan latar belakang Gideon, dia merasa dia bukan siapa-siapa. Tapi karena Roh Allah ada di atas dia, membuat dia bisa punya pengaruh yang begitu besar. Sehingga banyak orang berkumpul bersama-sama dengan dia dalam keadaan euforia, dalam keadaan yang sangat bergembira. Mungkin dalam pikirannya sudah ada gambaran bagaimana menghadapi peperangan ini. Tapi sebelum peperangan itu terjadi, Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau. Jangan-jangan nanti mereka akan berkata, dengan kekuatan tanganku mencapai kemenangan ini. Dan Tuhan tidak mau hal itu. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Gideon, beritahu kepada mereka, siapa yang takut dan gentar boleh kembali. Nah, sudah rupanya dari zaman dulu sampai sekarang ini, orang yang takut itu presentasinya lebih banyak daripada yang berani. Dan itu terbukti hari-hari ini. Haleluya. Tapi puji Tuhan, karena cinta Tuhan membuat kita berani. Ya, karena harga yang kita bayar itu enggak sama seperti harga yang Tuhan sudah bayar untuk menebus kita. Terlalu besar kasih Tuhan. Sampai dia mau mati untuk kita, saudara-saudara. Sampai dia mengalami penderitaan secara fisik yang begitu luar biasa. Juga penderitaan batin ketika dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuatu yang sangat besar sekali, sangat mahal sekali. Dibanding dengan apa yang kita buat untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, Gideon pada waktu diperintahkan, terlalu banyak orang yang bersama dengan engkau. Saya coba memposisikan ada di posisi Gideon. Dalam suasana yang euforia, begitu senang sekali. Ketika Tuhan katakan terlalu banyak. Dan kasih tahu siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Ternyata yang pulang 22.000 orang. Saya bisa membayangkan keadaan Gideon seperti apa. Tapi dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Dia ikuti walaupun mungkin dia bertanya-tanya, Tuhan dengan jumlah sekian banyak orang saja ini belum kekuatan yang seberapa dibandingkan dengan pihak orang-orang Midian yang datang dengan berbanyak-banyak, mereka seperti belalang, banyaknya tidak terhitung. Tapi Gideon dia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga setelah diberitahu yang tersisa 10.000, itu pun Tuhan katakan masih terlalu banyak. Bawa mereka ke sungai, nanti aku akan menyaring mereka. Siapa yang akan bersama-sama dengan engkau? Ternyata setelah mereka minum, Tuhan hanya mendapatkan 300 orang. Dan Tuhan katakan dengan 300 orang ini, engkau akan mengalahkan orang-orang Midian. Dan sudah kita melihat Gideon dia mentaati. Walaupun mungkin ya saudara-saudara saya nggak tahu kenyataan yang sebenarnya. Mungkin dia bertanya-tanya, Tuhan dengan sudah jadi 10.000 orang saja itu menjadi kekuatan yang kecil dibandingkan dengan kekuatan lawan. Sekarang Tuhan bilang masih terlalu banyak sehingga didapatkan orang-orang yang terpilih 300 orang. Saudara, taat itu nggak ada syarat apapun. Syaratnya totalitas kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Sekalipun kita dihadapkan dengan hal yang sangat tidak mungkin. Berulang kali kita dengar dari mimbar ini, bahkan minggu lalu
Atau 2 minggu lalu kita dengar firman Tuhan, apa yang dialami oleh Simon Petrus. Dia katakan, karena engkau yang mengatakannya, aku melakukannya. Tuhan, sepanjang malam kami sudah berusaha, tetapi tidak menghasilkan apapun. Simon Petrus bukan nelayan yang baru belajar. Dia seorang yang sudah ahli sebagai seorang nelayan. Tapi hari itu merupakan hari di mana dia tidak mendapatkan apa-apa. Hasilnya 0 sama sekali. Tapi Tuhan robah 0 itu menjadi yang berlimpah-limpah ketika dia mentaati. Karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Ujungnya adalah ketaatan adalah berkat. Tapi saudara, saya tidak mau bicara ketaatan itu hasilnya berkat. Tapi Gideon dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia lulus dalam ujian ini. Sekalipun itu sesuatu yang sangat mustahil. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang kita lihat itu sangat mustahil sekali. Sangat tidak mungkin. Tetapi kalau kita semua mau bersaksi, ya, kita semua akan menyaksikan bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang heran. Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dahsyat, kuasanya itu memang benar-benar kita tidak bisa mengerti, tapi itu yang kita alami. Ya. Karena kita sudah alami, sampai hari ini kita masih tetap menjadi anak Tuhan. Dan kita tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu sudah begitu terpatri dalam hati kita. Nama itu begitu mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak mau melepaskan dia. Saudara-saudara, terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi satu keadaan yang sangat mustahil, mungkin sesuatu yang membuat kita mungkin untuk beberapa saat panik. Ya. Tapi karena firman Tuhan sudah mengatakan, mari kita lakukan. Kerjakan saja semua. Dan kalau Gideon dia melewati ujian ketaatan, kita pun anak-anak Tuhan akan melewati ujian ketaatan ini. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan di kondisi apapun? Seringkali saudara kita taat kepada Tuhan, tapi hanya sebagian yang kita lakukan. Nah, ketaatan kepada Tuhan adalah totalitas. Semua yang Tuhan katakan kita ikuti. Coba kita melihat dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Saya membaca dari versi firman Allah yang hidup. Samuel menjawab, apakah Tuhan senang akan korban bakaran dan korban sembelihanmu sama seperti akan ketaatanmu? Ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelihan. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan anak domba-domba jantan kepadanya. Karena pendurhakaan sama jahatnya seperti dosa bertendung, dan kedegilan sama jahatnya seperti penyembahan berhala. Dan sekarang karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi tidak semuanya. Ada bagian yang dia tidak lakukan. Sehingga dia ditegur oleh Samuel, apakah Tuhan senang dengan korban bakaran, korban sembelihanmu sama seperti akan ketaatanmu? Artinya Tuhan lebih senang kalau Saul taat daripada korban-korban yang banyak. Orang-orang Israel tahu bagaimana membawa korban. Mereka harus membawa korban yang terbaik untuk Tuhan. Dan korban itu menyenangkan hati Tuhan. Korban itu mengeluarkan bau harum yang memberikan satu kepuasan bagi Tuhan. Karena itu ketika kita bawa korban, kita bawa korban pujian, kita naikkan dengan segenap hati. Sebab itu saudara-saudara, baunya itu harum buat Tuhan. Itu menyenangkan, itu memuaskan hati Tuhan. Orang-orang Israel tahu hal ini. Tapi kita membaca apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Tuhan lebih senang engkau taat. Tapi karena engkau menolak untuk
mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan juga menolak engkau. Seharusnya pemberitaan itu akan terus turun-temurun. Tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, menolak di sini sama dengan dosa bertenung. Dengan tidak taat kepada Tuhan, sudah disamakan dengan dosa bertenung. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berikan perhatian apa yang terjadi pada Saul ini. Tuhan, dia mencari orang yang taat kepada Tuhan. Saul sebelum dia menjadi seorang raja, dia merasa bahwa dia bukan apa-apa. Itu sebabnya ketika mau dilantik menjadi raja, dia sembunyi. Padahal Tuhan sendiri yang sudah tetapkan dia menjadi raja atas bangsa Israel. Karena bangsa Israel minta seorang raja. Tuhan tetapkan Saul. Tapi ketika mau dilantik, Saulnya bersembunyi. Sehingga ada beberapa waktu dulu mencari Saul sampai ketemu, baru dilantik menjadi raja. Dia merasa dia bukan apa-apa. Tapi setelah dia berhasil, dia berubah setia. Dan ini yang sering kali terjadi, berubah setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mau ditolak oleh Tuhan. Ditolak sama manusia aja rasanya sakit hati kita ya. Betul apa betul saudara-saudara? Sakitnya kan di sini, kan bukan di sini. Yang di sini yang ada adalah pikiran, kenapa ya orang itu bikin seperti itu buat saya? Padahal saya sudah melakukan apa yang baik. Kok sekarang balasan yang dia lakukan seperti ini di pikiran kita, tapi yang sakit di sini. Nah, kalau kita tidak punya firman Tuhan, yang akan terjadi kita akan ada kepahitan. Karena mungkin berulang dilakukan itu kepada kita sehingga ada kepahitan dalam hati kita. Tapi kalau ada firman itu akan membersihkan semuanya. Hal-hal yang tidak berkenan Tuhan bersihkan sehingga hidup kita semakin hari semakin benar. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dengan kita beribadah, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau supaya hidup kita semakin benar. Di tengah-tengah dunia, hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, menjadi garam. Jadi bukan sandungan. Ya, kita memang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Hari-hari ini banyak orang sedang membutuhkan sesuatu yang bisa memberikan satu jaminan buat mereka. Memberikan pengharapan. Banyak orang tidak mempunyai pegangan pada hari-hari ini. Nah, mari kita tampil di antara mereka. Kita tampil sebagai anak Tuhan yang memberikan satu pengharapan bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Gideon dia lulus dalam ujian ketaatan. Nah saudara-saudara, kita pun akan mengalami ujian ini. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Melakukan semua perintah Tuhan sekalipun itu enggak masuk di dalam logika kita. Tapi karena Tuhan yang sudah mengatakannya, mari kita mau melakukannya. Kemudian yang ketiga, Gideon melewati ujian mempercayai Tuhan. Ya. Saudara, untuk mempercayai Tuhan pada waktu semua berjalan dengan baik itu satu hal yang biasa. Tapi ketika berjalan tidak seperti yang kita harapkan, nah seringkali kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Pada waktu Tuhan katakan terlalu banyak orang yang akan pergi berperang bersama dengan engkau. Coba katakan, siapa yang takut boleh pulang. Terus bawa ke air, nanti akan didapatkan 300 orang. Dan orang-orang itu yang akan pergi bersama dengan engkau. Nah saudara-saudara, saya membayangkan dari suasana euforia yang dialami oleh Gideon karena dia bisa mengumpulkan 32.000 orang, kemudian menjadi 10.000, kemudian menjadi tinggal 300. Dan dengan 300 ini Tuhan katakan, engkau akan mengalahkan orang Midian.
Dimulai dengan dia taat melakukan, kemudian dia percaya. Dia percaya walaupun yang sekarang ada pada dia cuma 300 orang. Kekuatan yang sangat kecil sekali. Tidak seimbang dengan kekuatan orang-orang Midian yang datang seperti belalang. Tapi Gideon mempercayai Tuhan. Sekalipun dengan jumlah orang yang sangat sedikit sekali. Nah saudara-saudara, keadaan yang kita alami dan itu tidak mungkin kita tidak alami. Senang dan susah itu silih berganti. Karena hari mujur, hari malang sudah dijodohkan oleh Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti karena kita sudah anak Tuhan, hari kita mujur terus. Gak ada malangnya. Hidup ini terus silih berganti datang. Hal-hal yang tidak pernah kita harapkan itu bisa terjadi. Tapi saudara-saudara, mari kita tetap mempercayai Tuhan. Di keadaan apapun. Berulang kali saya sampaikan kepada kita sekalian, mari kita percaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tapi hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai firman-Nya. Mindsetnya sudah dikuasai begitu rupa sehingga sekalipun kita sudah tahu firman Tuhan itu sepertinya mati, tidak hidup dalam diri kita. Sehingga yang ada dalam diri kita adalah ketakutan dan ketakutan. Berapa banyak anak Tuhan sampai hari ini sudah 1 tahun masih dalam ketakutan dan tidak berani beribadah kepada Tuhan. Katanya cinta kepada Tuhan. Masa? Karena sesuatu hal itu terhalang. Di mana cinta kita kepada Tuhan, saudara-saudara? Tapi puji Tuhan ya, kita sampai hari ini kita masih mencari Tuhan. Mari pertahankan terus, sebab hari-hari ke depan kita tidak tahu seperti apa. Tapi dengan kita mencari Tuhan, kita sedang menginvestasi iman kita. Terus membangun iman kita semakin kuat. Sehingga ketika nanti datang sesuatu yang sangat sukar dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita akan terus percaya kepada Dia sampai di akhir perjalanan hidup kita. Nah saudara, mempercayai Tuhan. Ketika semua berjalan dengan baik itu gampang sekali. Tapi ketika Gideon dihadapkan dengan cuma 300 orang yang ikut bersama dengan dia. Ini satu hal yang lain lagi. Tapi Gideon dia percaya kepada Tuhan. Dengan 300 orang ini dia pergi berperang. Dan firman Tuhan mencatat mereka hanya berdiri di tempat mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika Gideon percaya kepada Tuhan, Tuhan yang kerjakan semuanya. Haleluya. Saya mau tutup dengan melihat beberapa ayat dalam 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sudah perhatikan di sini pernyataan dari Daud. Dia percaya sekali kepada Tuhan, sekalipun yang dihadapi Goliat yang dari masa mudanya memang sudah terlatih. Bahkan seluruh tubuhnya sudah terlindungi sehingga tidak bisa ditembus oleh senjata. Tapi Daud dia mempercayai Tuhan. Ini berbeda sekali dengan Saul dan prajurit-prajurit Israel. Mereka tidak berani menghadapi Goliat. Sementara Daud dia dia berhadapan dengan Goliat dan dikatakan peperangan itu bukan punya manusia tapi punya Tuhan. Dia yakin sekali, sekalipun saudara-saudara secara fisik dia tidak bisa mengimbangi
Goliat. Secara akal sehat dia tidak bisa mungkin menang. Tapi keyakinan kepada Tuhan itu, mempercayai Tuhan itu, di keadaan apapun. Saudara-saudara, ini yang kita perlu pertahankan pada hari-hari ini. Dan Gideon ketika dia menghadapi ujian ini dia lulus, dia tetap mempercayai Tuhan. Dan karena dia mempercayai Tuhan, maka dalam peperangan itu dia mengalami kemenangan. Walaupun masih berlanjut peperangan itu, tapi hari itu kemenangan itu sudah di tangan orang-orang Israel. Sampai akhirnya musuh-musuh itu sudah dikalahkan semuanya. Tapi hari itu juga kemenangan sudah mereka raih. Kenapa? Karena Gideon mempercayai Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ada banyak peperangan yang kita hadapi. Tapi mari kita mempercayai Tuhan. Kita percaya firman-Nya. Firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Dan hidupkan firman itu. Jangan biarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang dari dunia yang seringkali datang menteror kita, membuat kita hidup dalam ketakutan. Kalahkan itu dengan firman Tuhan. Kalahkan itu dengan kita percaya kepada Tuhan. Bangkitkan lagi percaya kita kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, bangkitkan percaya kita. Kita mau percaya kepada Tuhan sampai kita nanti mencapai garis akhir. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, sasaran kita adalah kita mencapai garis akhir. Kita mulai dengan iman, kita juga nanti mengakhiri dengan iman. Mari mempertahankan semua. Kalau hari-hari ini iman kita goyah, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjamah kita, memulihkan kembali iman kita. Supaya tidak goyah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi satu keadaan di mana bisa membuat iman kita goyah. Kita mungkin mengalami kekurangan, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi mari tetap mempercayai Tuhan. Haleluya, ketika kita percaya, kita akan melihat Tuhan akan bekerja dengan kekuatannya. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Bagian Tuhan dia memberkati kita dengan caranya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita nyanyikan pujian ini dan saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ulangi lagi, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, 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 haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi dengan segenap hati, dengan percaya nyanyikan pujian ini. Mungkin kita sedang menghadapi keadaan yang mustahil, keadaan yang tidak mungkin. Tapi mari dengan iman katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sediakan mujizatnya bagi kita ketika kita percaya, ketika kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau iman kita sedang goyah pada hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau alami jamahannya kembali. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Mari kita semua naikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu Yesus. Ya rabatakura masya maka masangkala makuro para bagi amas. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap mau mempercayai Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, untuk membawa kami kepada kemenangan besar ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bagian kami hanya percaya kepadamu, dan bagian-Mu mengadakan mujizat buat kami. Malam ini Tuhan, ketika kami ada di rumah-Mu, biarlah kami alami mujizat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Tambahkan iman kami dan pulihkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap mempercayai Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, glory, glory. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory ya Masya Allah, Masya Allah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari nyanyi dengan iman dan alami kuasanya. Oh, besar selamanya Engkau besar ya Tuhan. Nyanyikan besar Allahku,
Mari angkat tangan kita, besarkan Dia. Oh, tinggikan, agungkan, muliakan Tuhan. Amin. Oh, Engkau selamanya besar ya Tuhan. Yesusku, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, pulihkan kami, pulangkan kami dengan iman yang dibaharui. Amin, amin, amin. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Dan ajaib Yesusku. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Dia besar, Dia ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan besar ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, glory. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau kenal keadaan kami Tuhan. Dan Engkau tidak biarkan kami pulang dengan keadaan yang sama. Jamah kami Tuhan, jamah kami alami ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan kami tetap percaya kepadamu, kami tetap taat kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami tetap menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau. Tetap dapat menjaga hati kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan dan biarlah Engkau bekerja dalam setiap pribadi Tuhan. Ada hal-hal yang Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Sehingga Tuhan kami terus akan mengasihi Engkau sampai di akhir perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu, kami taruh dalam hati kami. Dan Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Engkau Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita percaya kita diberkati dengan firman Tuhan, diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru, kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan ada kotak persembahan di depan. Kita naikkan pujian. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik, Dia datang supaya aku mendapat hidup berkah.
kemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamatku. Yehova Shalom, Raja Damai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara-saudara, hari lepas hari kita ada dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita tidak menjadi kecewa dengan apapun yang kita alami. Mungkin kita sedang ada dalam satu situasi di mana apa yang kita harapkan dari Tuhan kita belum melihat kenyataan, tapi kita tidak mau kecewa dengan semua itu. Kita tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan datang menolong kita semua. Kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami yang heran, Tuhan kami yang ajaib. Selamanya Engkau heran, selamanya Engkau ajaib buat kami. Bahkan ketika kami tetap percaya kepada Tuhan, kami semakin mengalami keajaiban Tuhan, semakin alami keheranan Tuhan. Tiap-tiap hari Engkau membuat kami terheran-heran, sehingga Tuhan dengan mulut kami yang kecil, kami tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Ganti daripada mengeluh atas apa yang kami alami, kami akan terus membuka mulut kami untuk memuji Engkau. Sebab ketika kami memuji Engkau, kami menyenangkan hati-Mu. Ketika kami memuji Engkau, kami menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu itu membawa perubahan dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami hadapi, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan, ketika kami mengangkat pujian bagi-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau roba yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam ini, kami belajar untuk tetap kami rendah hati. Untuk tetap kami Tuhan taat kepada-Mu dan mempercayai Engkau Tuhan. Yang membawa kami untuk mengalami kemenangan-kemenangan besar. Haleluya. Dengan Engkau sampai hari ini kami sudah menang. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami di hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Tapi banyak hal yang Engkau sudah buat dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau memandang ke depan dengan penuh keyakinan. Berjalan bersama dengan Engkau kami akan terus menang. Dan selalu menang bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami alami lebih lagi ketika kami taat kepada Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan tanpa kami Tuhan Yesus ragukan sedikit pun firman Tuhan. Kami akan melihat kenyataan kuasa Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Sehingga Tuhan Yesus, apa yang sudah kami alami membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau, tambah hari tambah cinta Engkau Tuhan, melebihi hari-hari yang sudah ya Tuhan Yesus. Karena kami sudah melihat dan kami alami semua apa yang Kau janjikan buat kami. Dan apa yang masih belum Tuhan kami lihat, biarlah Engkau semakin bukakan, makin nyatakan itu bagi kami. Jawaban-jawaban yang kami perlu, kami percaya Tuhan, Engkau yang dengan kekuatan-Mu yang dahsyat itu akan memberikan jawaban pada waktunya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk menunggu waktunya Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Sampai kami melihat datangnya lawatan Tuhan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Kami melihat berkat-berkat Tuhan jasmani, rohani yang akan membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami dalam seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami. Biar Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati kami. Engkau buat semua menjadi berhasil ya Tuhan. Yang tertutup Tuhan bukakan. Haleluya. Yang sudah terbuka semakin terbuka. Semakin kami melangkah dengan iman, semakin banyak yang Tuhan bukakan sepanjang tahun ini. Biar menjadi tahun penuh kemenangan buat kami. Tahun di mana kami membangun iman semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami akan terus mengasihi Tuhan. Kami akan terus melayani Tuhan. Kami akan terus mencari Tuhan. Selagi kami masih punya waktu untuk mencari Tuhan. Kami mau cari dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan kami. Kami lebih utamakan Engkau daripada yang lain. Dan kami akan melihat Tuhan ketika Engkau yang terutama dalam hidup kami.
kami, maka Engkau juga memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih semua rencana kami, semua harapan kami percaya Engkau yang mengambil alih semua dan Engkau mengadakan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Untuk jemaat yang sakit kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepaskan kuasa ajaib-Mu ya Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah. Tuhan ulurkan tangan-Mu, kami berdoa, haleluya. Biarlah Tuhan semakin hari semakin melihat bukti bahwa Engkau benar-benar hidup Tuhan. Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib di tengah-tengah jemaat. Orang-orang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus, haleluya. Hati yang sakit pun Engkau sembuhkan, rohani yang sakit pun Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan bersama-sama kami sebagai keluarga Allah, kami bergandengan tangan untuk maju sampai kami nanti mencapai garis akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan Tuhan pakai lebih heran lagi dalam urapan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, buka pintu surga dan balas sesuai dari firman-Mu. Berkati berlimpah-limpah apa yang mereka perlu Engkau mengadakan semua Tuhan. Terima kasih, berikan perlindungan-Mu yang ajaib buat kami. Naungi dengan kuasa-Mu dimanapun kami ada ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami melihat bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami ketika kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau akhiri pada malam ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dalam pengentaran tangan Tuhan yang kuat. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.